Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Suka-Suka Desember. Sebelumnya gue mau ucapkan selamat merayakan hari Natal untuk teman-teman yang merayakan, dan selamat tahun baru buat yang liburan. Gue mah orang pada liburan, orang pada pulang kampung, gue malah balik dari kampung. Orang kayak kita malah balik kerja. Kenapa? Karena kita mau tutup buku. So, kita bahas ini adalah gosip-gosip dan perintilan-perintilan yang terjadi ya sekitar 2 minggu inilah ya. Yang pertama kita bahas adalah soal Luca Marini. Jadi, Uchiyo Salucci itu membuat pengakuan. Wakil Kepala Sekolah VR46 Rider Academy ini mengaku bahwa Luca Marini itu menyampaikan bahwa dia pengen pindah ke Honda itu sejak seri Phillip Island berakhir. Jadi kalian masih ingat ketika Phillip Island yang batal gara-gara hujan badai nggak jelas itu? Jadi Luca waktu itu bilang bahwa dia ada rencana untuk pindah dari Muni VR46 karena dia berminat untuk pindah ke Honda. Nah, waktu itu Uchiyo bilang, ya saya memang sudah dengar selentingan. Jadi kalian masih ingat waktu itu gue udah bahas di sebelum Thailand, waktu itu gue udah bahas di postingan bahwa Luca Marini masuk dalam listnya Honda. Tetapi yang menarik adalah fakta bahwa Puig, ini yang bikin ribut ABR nih. Puig bilang Luca Marini yang datang menemui mereka. Jadi Puig tuh bilang, ya kami nggak ada pilihan lain soalnya. Apakah benar? Jadi gue tuh agak-agak ada apa dengan Puig? Apakah perlu lip service seperti itu untuk menunjukkan bahwa dia tidak berminat pada Luca Marini atau bagaimana? Jadi memang gosip berhembus sepoi-sepoi kalau kalian baca postingan gue sebenarnya kayak gini. Aslinya itu adalah Honda yang berminat kepada Luca. Puig sendiri sebenarnya nggak mau sama Luca. Udah tahu kan dia kan KTPI. Dia punya VR46 sebagai embel-embel. Itu memang bukan maunya Papi Peri Puig. Kenapa? Karena dia punya Repsol di belakang. KTPS punya sponsor. KTPS punya sponsor itu pengennya adalah rider KTPS. Itulah kenapa Luca Marini meskipun sudah digosipin dari Phillip Island selesai, karena memang Uchiyo bilangnya dia ngomong sama Luca Marini itu setelah race-nya Phillip Island. Jadi memang gosip berhembus sepoi-sepoinya Luca Marini adalah pilihan dari Honda Jepang. Bahkan Puig itu nggak ngomong sama sekali soal Luca Marini. Kalian masih ingat bahkan ketika di Qatar, yang si Cemen Marc Marquez tahu, yang Papa Yohan tahu, yang Stefan Bradl tahu itu adalah Fabio Di Giannantonio bakal dikontrak 1 tahun saja. Jadi kata-katanya Papi Peri Puig bahwa dia bilang kami nggak ada pilihan lain selain Luca Marini itu otomatis sorry tuh saya nggak masuk logika gue. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kalau memang Luca Marini yang datang menghampiri mereka, kenapa ini nggak sampai di telinganya Giorno Basar ABR? Waktu itu Basar ABR itu getol banget untuk memberitakan soal Fermin Aldeguer bahkan ketika seri Thailand GP. Jadi Basar ABR itu mengklaim bahwa Honda sudah menawarkan kontrak 2 tahun kepada Fermin Aldeguer. Nama Luca Marini sama sekali tidak dimasukkan dalam list. Jadi yang diketahui oleh para rider Honda nama itu adalah Fabio Di Giannantonio. Yang diketahui oleh para Basar ABR nama itu adalah Fermin Aldeguer. Sejak Phillip Island nama Luca Marini itu embang. Kemarin kan udah gue bilang, bahkan di seri Sepang gue bilang embang gara-gara Fermin Aldeguer. Cuman gara-gara publik KTPS agak nggak rela ini rider masih muda kinyis-kinyis begini dikorbankan karirnya untuk masuk di Honda. Itulah kenapa keluar opsi untuk tukar guling. Nah ini baru Puig. Oke, mungkin bisa jadi opsi. Jadi memang gosip berhembus sepoi-sepoi. Luca Marini ini adalah pilihan dari Honda Jepang. Jadi apakah benar kata Papi Peri Puig bahwa Luca Marini yang pertama kali datang kepada mereka itu sorry to say. Makanya gue bilang pakai logika aja.
Kalau sampai Luca Marini datang sama Papi Peripuik, nggak mungkin nggak ketahuan oleh para rider Honda, nggak mungkin nggak ketahuan oleh para buzzer ABR. Kenapa? Karena kalau memang Luca yang datang menawarkan diri, itu adalah bahan dan makanan empuk untuk para buzzer ABR untuk merendahkan VR46. Tetapi yang unik adalah baru dibahas sama Papi Peripuik ketika akhirnya Luca fix bakal sama Honda. Nggak ada cerita. Kenapa? Karena memang sejak awal, bahkan di Qatar pun itu Stefan Bradl masih tetap yakin, hakul yakin bahwa itu bakal Fabio Di Giannantonio. Sampai bikin wejangan lagi si Bradl tuh. Saya punya pesan-pesan untuk Fabio Di Giannantonio. Itu saking mereka yakinnya bahwa Di Gia yang akan bergabung. Jadi nggak mungkin nggak ketahuan kalau Luca Marini yang menawarkan diri sejak Indonesian GP. Nggak mungkin. Kenapa? Karena itu makanannya buzzer ABR untuk merendahkan VR46. Itu makanannya. Nggak mungkin terlewatkan. Kalau Fermin Aldeguer aja yang gonjang-ganjing alotnya nggak jelas itu sampai di telinganya buzzer ABR, nggak mungkin Luca Marini kagak. Jadi Uco itu bilang gini, saya pastikan bahwa Luca Marini masih akan tetap menjadi rider di VR46 Rider Academy dan berada di bawah VR46 Management. Dia tidak akan keluar dari VR46 Rider Academy. Bukan berarti dia bergabung dengan Honda, dia nggak boleh berlatih bersama anak-anak akademi. Dia akan tetap berlatih kalau mau. Kenapa gue bilang kalau mau? Karena dia sekarang adalah seorang suami yang bahkan sekarang mereka sudah bisa expect baby-nya Luca Marini OTW. Jadi Ucio bilang, memang tujuannya kami untuk membangun VR46 Rider Academy ini adalah membuat para rider bisa bergabung dengan para tim pabrikan. Kenapa kami melepaskan Luca Marini dan tidak melepaskan Markobes? Karena Markobes itu pindahnya bakal ke Pramac. Pramac itu kan sesama tim satelit, jadi ya untuk apa kami lepas bus? Tapi kalau Luca Marini kami lepas, ya karena itu kan Honda pabrikan. Kalau dia pindahnya ke LCR, kami nggak kasih juga. Tapi karena dia masuknya ke Honda pabrikan, oh oke, nggak apa-apa, itu pilihan lo. Jadi dia akan tetap menjadi rider VR46 Academy, berlatih di akademi kalau dia mau, dan dia akan tetap ada di bawah manajemen VR46 Academy. Nah, karena Luca Marini ini adalah pilihannya Honda Jepang, gosip berhembus-hembusnya seperti itu, Papi Peripuik gosipnya emang nggak setuju. Tetapi karena kemarin ada opsi untuk tukar guling sama Fermin Aldeguer dan ujungnya ternyata kontraknya alot, ya bukan salahnya VR46 dong ya kalau tukar guling gagal. Ada opsi bahwa Papi Peri Brivio bakal balik ke MotoGP untuk bergabung bersama Honda. Gosipnya berhembus-hembusnya kan seperti itu. Karena itulah yang dipakai gosipnya oleh Honda untuk menawar supaya Valentino Rossi menyetujui kontrak Luca Marini. Jadi gosipnya perekrutan David Brivio untuk bergabung dengan Honda itu menjadi bagian dari penawaran kepada Valentino Rossi, Ayang Bebe Vale, untuk bisa menyetujui dan mengikhlaskan Luca Marini untuk bergabung dengan Honda. Kan kalian tahu di podcast sebelumnya Bebe Vale bilang apa? Honda, tetaplah Honda. Agak sulit menghormati rider mereka, dan itu yang Bebe Vale mulai, gimana ya? Karena dia tahu juga Puig seperti apa kan. Jadi sepertinya Brivio adalah bagian dari paket negosiasi. Nah, misilihnya adalah kalau kalian dengar podcast sebelumnya, Puig masih ada kontrak sampai tahun depan. Dia tidak tergeser. Kenapa? Karena dia punya backingan sponsor utama dari KTPS. Akan sulit bagi Honda Jepang menyingkirkan Alberto Puig dari seat manager Honda. Sementara Brivio sendiri gosipnya itu nggak mau bekerja di bawahnya Papi Peripuik karena opsinya adalah kalau dia mau gabung dan Puig tetap ada di sana, dia harus bekerja di bawahnya Puig. Nah, ini yang berkembang jadinya Yamaha yang mengincar Brivio. Karena kan kemarin tim Alpine sudah mengumumkan mereka berpisah dari Brivio untuk tahun depan. Jadi ekspektasinya adalah siapa nih yang bakal rekrut Brivio untuk tahun depan? Masalahnya Alberto Puig masih ada kontrak untuk tahun depan.
Jadi Brivio bilang, oh saya nggak bisa kalau saya mau kerja di bawahnya Puig. Meskipun ya Bebe Vale maunya Brivio bergabung karena itu win-win solution untuk semua orang. Sayangnya untuk mendepak Papi Peri Puig itu Honda Jepang bakal kena mahal banget penaltinya. Ini adalah salah satu manajer ternihil sejagat raya. Kenapa? Karena Honda memang adalah pabrikan terbesar di dunia untuk kendaraan roda 2. Gigi Dalinya sendiri juga sudah ditawari oleh Honda untuk bergabung. Papi Peri Gigi kan menolak, dia udah bilang, saya menolak. Tapi saya berterima kasih karena Honda berminat untuk mengajak saya bergabung, tapi saya nggak bisa bergabung. Pada akhirnya kan ketahuan bahwa Papi Peri Gigi memang nggak cocok untuk bergabung dan bekerja di bawah Papi Peri Puig. Itu sama dengan menurunkan derajat dia. Gua kan udah bilang Papi Peri Gigi ini punya kekuasaan yang luar biasa di Ducati. Kenapa? Karena jasa dia itu memang banyak. Jadi kalau di Honda dia cuma mau menangani MotoGP, oh itu bukan levelnya Gigi Dalinya lagi. Kenapa? Karena bahkan manajer barunya Ducati yang kemarin diumumkan oleh Ducati sebagai penggantinya Ciabatti itu melapornya ke Gigi Dalinya. Jadi kalian tahu posisinya Papi Peri Gigi sekarang di Ducati itu luar biasa. Jadi Papi Ciabatti yang sebelumnya bekerja sebagai manajernya Ducati MotoGP yang mengurusi WSBK dan MotoGP itu dimutasi sama Ducati menjadi direktur umum motor off-road. Tetapi dia juga akan mengurusi kejuaraan Superbike dan TTBG-nya di luar WSBK dan MotoGP. Dan penggantinya Mauro Grasili yang sebelumnya adalah kepala pemasaran dan sponsor itu akan melapor langsung kepada Papi Peri Gigi. Papi Peri Gigi baru melapor langsung kepada Claudio Domenicali, CEO-nya Ducati. Papi Ciabatti sebagai Direktur Umum Ducati Off-Road itu akan melapor juga sama ke Claudio Domenicali. Jadi posisinya Papi Peri Gigi dengan Paulo Ciabatti sekarang sama-sama melapor langsung ke Domenicali. Jadi dengan kekuasaan sebesar itu di Ducati, mustahil untuk Honda bisa merekrut Gigi Dalinya. Papi Peri Puig bilang gini, ya memang kami memang sudah sempat menawari, tetapi untuk saat ini kami juga punya opsi lain. Jadi bukan cuma dia opsi kami. Tetapi ya kami sedang mengkaji dan mengevaluasi. Jadi gosip berhembus sepo-seponya ya emang Brivio nggak mau bekerja di bawah Papi Peri Puig. Nah bakal kemana? Yamaha menurut gosip berhembus sepo-sepo juga memberikan penawaran kepada David Brivio. Jadi kontraknya Lin Jarvis sebagai manajer umumnya Yamaha itu akan habis tahun 2024, tahun depan sama dengan Papi Peri Puig. Jadi Brivio itu ditawari untuk bergabung di tahun 2025. Untuk meyakinkan tim VR46 MotoGP untuk bergabung dengan Yamaha. Kan udah gue bilang dia ini adalah kunciannya untuk Bebe Vale. Kenapa? Karena Bebe Vale itu butuh figur yang dia bisa punya akses langsung untuk meminta, kalau ada yang diminta, untuk ridernya. Yang dia bisa komunikasi. Gue nggak ngerti apakah dia punya komunikasi dengan Papi Peri Jarvis ini memang nggak sebagus dengan Brivio atau gimana. Ya tapi gue nggak kaget juga sih kalau memang komunikasi mereka nggak sebagus itu. Kenapa? Karena memang faktanya ketika Bebe Vale dibuang ke Petronas kemarin, Lin Jarvis nggak ngurusin dia sama sekali. Jadi wajar bahwa Yamaha itu pada akhirnya memberikan penawaran kepada Brivio untuk menggantikan Lin Jarvis di tahun 2025 sebagai daya tawar agar Valentino Rossi bisa mempercayakan tim VR46 kepada Yamaha. Ini sama juga dengan Luca Marini. Honda Jepang gosipnya memberikan penawaran kepada Valentino Rossi, Bebe Vale untuk merekrut Brivio untuk menangani Luca Marini. Nah sayangnya gosip berhembus sepoi-sepoi, Papi Peri Brivio ini nggak berminat untuk bekerja di bawah Papi Peri Puig. Kenapa? Karena dia juga punya label Papi Peri. Itu ibarat kata nurunin level dia dari manajer pabrikan Suzuki, masih ingat? Terus jadinya turun menjadi manajer tim pabrikan. Agak ya memang selayaknya dia adalah menggantikan Papi Peri yang lain. Itulah kenapa Yamaha ini memasukkan penawarannya. Gimana kalau lu gantiin Papi Peri Jarvis? Papi Peri Jarvis apakah akan didepak? Gua rasa sih enggak, tapi dia akan dipromosikan entah kemana nanti. Jadi ngerti kan? Wajar kalau Brivio pada akhirnya akan berminat. Kenapa? Karena ini levelnya sama, Papi Peri juga.
Jadi ya kita lihat nanti Brivio akan memilih siapa. Apakah akan bergabung dengan Honda bila Honda punya penawaran lain, atau dia akan bergabung dengan Yamaha untuk menunggu Lin Jarvis dipromosikan begitu selesai kontraknya tahun depan. Nah, Yamaha memang sedang serius untuk mau berubah. Ini agak-agak ironi dengan Honda. Gua nggak ngerti apakah Papi Peripuik emang sengaja untuk mengkritik Honda atau gimana. Jadi Papi Peripuik bilang gini, kami itu memang sedang berubah. Kami melakukan segala sesuatunya untuk mengadopsi cara kerja. Tetapi tolong diingat bahwa Honda adalah Honda. Itu dia sampai bilang 2 atau 3 kali. Ini sama dengan Bebe Vale yang bilang Honda tetaplah Honda. Kenapa? Karena mereka punya budaya kerja sendiri, punya cara mereka sendiri, yang lu nggak bisa tanya duitnya dari mana, karena mereka adalah pabrikan nomor 1 dunia dalam hal penjualan sepeda motor. Bahkan Yamaha pun pabrikan kedua terbesar itu nggak sampai setengahnya kalau penjualannya, sorry to say. Jadi ya wajar kalau mereka rada-rada songong karena mereka memang banyak duit. Nah itu yang agak susah pakemnya. Tapi Papi Peripuik bilang, ya setidaknya kami punya reaksi positif dari para rider untuk tahun depan mengenai motor tahun depan. Entah dari Luca Marini, entah dari Joan Mir. Jadi kita bisa melihat bahwa oke, mereka sudah berubah. Meskipun nggak signifikan dan nggak bisa muluk-muluk bahwa kami bisa langsung menang. Karena kami baru bisa melihat posisi kami sebenarnya itu di tengah musim tahun depan. Bagaimana kondisi motor kami sebenarnya bila dibandingkan dengan para pesaing kami. Nah, Yamaha itu lebih ekstrim. Mungkin karena mereka sedang ngincar nih VR46. Kan udah gue bilang, Bebe Vale itu nggak mau mindahin timnya kalau dia nggak lihat Yamaha serius untuk berubah. Jadinya Yamaha itu merekrut orang-orang Ducati untuk bergabung. Jadi di akhir musim kemarin, itu mereka resmi merekrut kepala bagian aerodinamisnya Ducati. Jadi Nicorta itu langsung bekerja begitu tes Valencia. Nah, mulai tahun depan Yamaha itu resmi membajak Bartolini, manajer pengembangan Desmo di Ducati. Itu mereka rekrut. Jadi memang pentolannya Ducati ini dibajak sama mereka, saking mereka pengen punya motor yang kompetitif dan itu menarik minat dari VR46. Kenapa? Karena memang Bebe Vale bilang kalau kalian nggak memperlihatkan bahwa kalian serius, oh sorry to say, kami ada di motor terbaik saat ini. Itulah kenapa Yamaha memutuskan untuk merekrut orang-orang Ducati. Kalau kemarin mereka sempat merekrut orang-orang Suzuki dan ternyata gak ada peningkatan sama sekali, kali ini mereka mencoba untuk merekrut orang Ducati supaya paling enggak ya tahun depan ada bayang-bayang sedikit, ada keseriusan dari Yamaha untuk berubah sehingga VR46 punya minat untuk bergabung. Kenapa? Karena Meregali sudah bilang Yamaha itu pengen punya tim satelit di tahun 2025 dan VR46 ada di list teratas mereka. Kenapa? Karena mereka punya saldo utang budi yang banyak ke VR46 Rider Academy. Jadi wajar dong dia jadi list pertama. Masalahnya ya belum tentu bisa juga. Tapi ya mari kita lihat. Uchiho sendiri bilang gini, sejujurnya saya sebenarnya sudah nyaman sama Ducati. Kenapa? Karena saya dekat dengan Gigi Dalinya dan saya dekat dengan Ciabatti. Pada dasarnya saya sebenarnya merasa ditreat dengan baik oleh Ducati. Saya minta apa dikasih. Cuman ya memang yang sedikit mengecewakan adalah saya tidak mendapatkan motor pabrikan untuk Marco Base. Itu yang agak mengecewakan saya. Dan sorry tuh, saya penawaran juga bukan cuma dari Yamaha. Kami juga dapat penawaran dari KTM. Kalian masih ingat di podcast kapan ya gue bilang ada kemungkinan KTM VR46 Moto3 bakal terbentuk. Kenapa? Karena VT udah gabung sama KTM Aki Ayo untuk tahun depan. VR46 sudah punya hubungan dengan KTM. Jadi bukan nggak mungkin KTM itu akan meminta VR46 bergabung bersama mereka untuk menjadi tim satelit kedua. Jadi Uchiho bilang, ya memang kalau kita lihat di Ducati saat ini kami terima jadi. Kami minta apa dikasih. Kami perlu apa diberikan. Tetapi kami tidak dilibatkan dalam pengembangan. Sementara di KTM dan di Yamaha itu kami dijanjikan untuk dilibatkan dalam pengembangan. Jadi kalian masih ingat kenapa Luca Marini minta hengkang dari VR46? Karena dia merasa nggak dilibatkan dalam pengembangan dan dia jadi setengah mati untuk mengendarai motor Ducati yang nggak cocok sama ergonomis dia.
Dia butuh pengembangan dia sendiri. Nah, itu yang membuat Uchiyo bilang, di KTM dan di Yamaha kami ditawari untuk terlibat dalam pengembangan. Artinya menguji part baru dan segala macam, ya kan? Karena selama ini di Ducati yang menguji part baru itu adalah tim Pramac, Sarko. Nah, Sarko nggak ada ya, jadinya Morbidelli yang disuruh ngetes. Nah, sementara tim VR46 di Ducati itu nggak terlibat sama sekali dalam pengembangan. Mereka cuma dikasih part, dan itu pun harus sesuai hasil. Kalau hasilnya bagus, baru dikasih part. So, akan menarik untuk mengetahui VR46 akan berlabuh kemana. Tetapi Yamaha itu memang berniat untuk serius menarik dan memikat VR46. Kita lihat apakah akan berhasil atau enggak. Nah, ngomongin soal VR46 dan Yamaha, kita membahas soal mamang pensiun mancing, Casey Stoner. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia curhat. Gue nggak tahu kenapa dia curhat. Kalian bisa lihat bahwa selama ini dia itu hubungannya sama Bebe Vale itu nggak pernah bagus. Nggak pernah bagus. Gue pikirnya kemarin itu murni gara-gara perseteruan mereka di track. Gue pikirnya kayak gitu, ternyata ada bagian lain yang membuat dia benci sama Bebe Vale, termasuk ke Yamaha. Jadi kan memang Bebe Vale ini emang cinta mati sama Yamaha. Nah, itu yang sepertinya Stoner juga nggak suka dari Bebe Vale. Cinta mati sama Yamaha. Jadi Stoner itu mengaku gini, sebenarnya saya itu ditawari untuk masuk ke kelas MotoGP oleh Yamaha di tahun 2005. Jadi kemungkinan dia sempat nolak-nolak nih tawaran dari pabrikan lain. Nggak taunya dia bilang nggak ada kabar. Hilang anyep. Ternyata dia kena PHP. Dia itu ditawari seperti itu ternyata untuk memancing penawaran dengan rider lain. Jadi Yamaha ini sedang dalam negosiasi perpanjangan kontrak dengan rider lain, dan dia itu dijadikan sebagai dalam tanda kutip pelicin, ancaman lah buat rider itu supaya mau menurunkan harga perpanjangan kontrak. Kalian tahu itu siapa? Bebe Vale punya kontrak ternyata. Bebe Vale minta mahal waktu itu, minta naik gaji. Terus diancam, kalau lu minta mahal, kami berencana untuk merekrut Casey Stoner. Karena dia itu juga punya potensi untuk sama hebat dengan lu. Jadi lu turunin lah itu. Karena lu kan gak mungkin balik lagi ke Honda, siap. Jadinya Bebe Vale, karena nggak mungkin balik lagi ke Honda, ya dia bercokolah di Yamaha, dia turunin lah harga kontraknya. Nah, Yamaha nggak jadi tuh kontrak sama Stoner. Stoner lah yang mengenge-ngenge. Kenapa? Karena akhirnya dia sudah nolak-nolak pabrikan lain, kan malu juga. Ujungnya dia dapat penawaran dari Honda, tapi tahun 2006. Itu pun cuma setahun, setelah itu nggak diperpanjang. Jadinya dia bilang, saya itu sampai kehilangan arah, nggak tahu mesti gimana karena kami udah nggak punya pegangan. Untungnya Ducati datang. Ducati menyelamatkan kehidupannya dan menyelamatkan karirnya. Itulah kenapa dia sayang banget sama Ducati. Dia berhasil juga Jordan sama Ducati. Jadi dia bilang, sejujurnya perlakuan Yamaha kepada saya menjadi motivasi bagi saya untuk Jordan bersama Ducati. Itulah kenapa dia itu memang anti sekali sama Bebe Vale dan Yamaha-nya. Karena memang ternyata selain bermasalah sama Bebe Vale, dia juga bermasalah sama Yamaha yang juga gara-gara Bebe Vale. Jadi ya wajar lah dia kesumat banget sama Bebe Vale. Gue tuh ya, oh astaga, ternyata begitu ceritanya sampai dia bener-bener sebel sama Bebe Vale. Dijadiin pelicin, Bo. Nah, ngomongin Casey Stoner yang direkrut sama Honda, kita ngomongin lah Marc Marquez. Kita balik lagi ke Honda. Jadi, kemarin masih ingat ketika Franco Morbidelli, si Cole itu pengumuman sama Pramac, kalian masih ingat? ABR tuh ngamuk-ngamuk di media sosial bilang bahwa itu sih mestinya buat seorang Marc Marquez. Bahwa Marc Marquez lebih layak untuk seat itu daripada Franco Morbidelli. Padahal kalau kalian ngintil dari lama, kalian tahu bahwa Pramac itu minatnya sama rider KTPI untuk menggantikan Zarco. Kenapa? Karena mereka nggak mau nambah lagi KTPS di tim mereka. Kan sudah ada si calon ikan hiu resmi gagal itu. Dia kan udah KTPS, masa KTPS lagi? Sementara untuk pabrikan Ducati itu sebenarnya kalau bisa mereka punya satu KTPI di dalam line up mereka.
Itulah kenapa Paolo Campinotti itu sampai berminat untuk merekrut Bes kemarin. Tetapi karena Uchiyo nggak mau Bes pindah dan Bes juga emang nggak mau pindah, ya jadinya Franco Morbidelli yang bergabung. Kebetulan memang Campinotti juga emang kenal sama Morbidelli. Nah, karena ABR itu koar-koar bilang bahwa sebenarnya itu adalah seatnya Marc Marquez dan Marc Marquez lebih layak untuk itu, dan ujungnya mereka ngamuk-ngamuk. Nah, Campinotti ngomong nih akhirnya. Jadi dia bilang, iya memang kami sempat bicara sama Marc Marquez soal ini. Kalau saya harus memilih secara ekonomi, saya lebih memilih Jorge Martin. Kenapa? Karena secara ekonomi dan secara performa dan secara usia, Jorge Martin lebih baik dari Marc Marquez. Sorry to say. Dia nggak bilang soal Morbidelli, dia bilang Jorge Martin. Kenapa? Karena memang mereka cuma mau punya satu rider KTPS di tim mereka. Jadi kalau ada yang mau diganti, maka itu adalah Jorge Martin, bukan Morbidelli. Karena Pramac emang udah minta tolong taruh rider KTPI. Jadi kalau mau nambah lagi KTPS, ya berarti Martin yang bakal didepak. Itulah kenapa dia bilang, menurut saya lebih baik saya ambil Jorge Martin. Jadi baru ketahuan kalau ternyata Marc Marquez ini memang menawarkan diri kepada hampir semua pabrikan. Jadi waktu di Sachsenring kemarin kalian masih dengar ketika gosip bahwa Marc Marquez itu mengetuk pintunya KTM dan KTM menolak. Papi Pirer itu menolak. Dibilang udah gak ada seats, ini aja kita masih bingung mau naruh di mana Pedro Acosta. Masih ingat? Nah ternyata dia itu menawarkan diri ke Aprilia. Gosipnya Rivola itu memang minat sama dia, tapi kontraknya harus 2 tahun minimal. Nah Marc Marquez nggak mau, dia maunya cuma setahun. Kenapa? Karena sponsor dia, Red Bull, itu pengen cuma 1 tahun. Karena mereka pengennya dia bergabung dengan KTM di tahun 2025. Nggak tahu mau menyingkirkan siapa, entah Jack Miller kah, entah Brad Binder kah, atau nanti akan ada tim satelit yang baru kah, terserah. Pokoknya Red Bull pengennya dia gabungnya ke KTM. Itulah kenapa dia cuma mau 1 tahun. Nah Rivola nggak mau, nggak bisa bro. Kita bisanya 2 tahun. Karena lu gajinya mahal. Udah gajinya mahal, dia minta si pabrikan cuma 1 tahun pula. Mustajab buat Rivola. Papi Peri Rivola nggak mau. Kenapa? Karena 2 ridernya ini masih ada kontrak semua. Dan kalau dia mau mendepak salah satunya, dia harus bayar penalti. Oke? Nah sementara kalau Marc Marquez masuk cuma 1 tahun, nggak kembali modal pak, bener nggak? Nggak balik modal. Makanya Rivola bilang nggak masuk akal kalau cuma 1 tahun, kami maunya minimal 2 tahun. Itu baru impas lah minimal. Karena kami harus mendepak satu rider kami. Ya nggak mahal sih gaji mereka, tapi ya tetap harus dibayar. Meskipun ya mungkin nanti sponsornya Marc Marquez yang bakal bayar. Tapi kalau cuma 1 tahun nggak masuk di akal bro. Nah itulah kenapa dia menawarkan diri ke Pramac. Ternyata ya itu akhirnya Campinotti bilang ya secara ekonomi saya lebih berminat kepada Jorge Martin. Di atas kertas dia lebih baik, lebih muda, lebih kuat, lebih murah. Ya pada akhirnya Grace ini yang menjadi pelabuhan terakhir dengan mendepak Fabio De Gianantonio. Pas kebetulan mereka perlu duit. Jadi Aprilia yang gak perlu duit, Pramac gak perlu duit, nah Grace ini yang perlu duit. Oke, yang penting lo bawa duit, aman. Nah sekarang kita ngomongin soal Papa Lucas. Jadi Papa Lucas itu kemarin itu akhirnya ngomong soal gimana proses dia tanda tangan kontrak dengan Yamaha. Ternyata dia itu tanda tangan kontrak ketika dia di rumah sakit. Jadi dia bilang sebenarnya bukan niat saya untuk meninggalkan Honda karena saya berhasil menang dengan motor ini. Tetapi posisi saya sebagai rider satelit itu sedikit kurang menyenangkan bagi saya. Jadi klausul saya itu memang mengizinkan saya itu untuk pergi bila saya mendapatkan penawaran dari tim pabrikan. Meskipun kalau kalian dengar di podcast saat itu, gue udah bilang tim pabrikan yang dimaksudkan oleh Honda itu adalah tim pabrikannya dia juga. Tapi ya karena itu adalah celahnya, ya akhirnya Honda harus melepas. Nah jadi Papa Lucas gini, ya sebenarnya saya itu memang sudah menawarkan diri kepada Yamaha itu ketika Suzuki membubarkan diri. Tetapi waktu itu Yamaha masih punya 2 rider dalam kontrak. Jadi waktu itu Morbidelli masih ada kontrak, Quartararo kan masih ada kontrak untuk tahun ini. Jadi ya dia harus nunggu. Nah begitu di LCR ternyata Yamaha nggak mau memperpanjang Morbidelli. Jadi Yamaha memberikan penawaran, Rins, kamu mau nggak gabung sama kita? Karena kan kemarin kamu mau gabung sama kita, kami masih ada kontrak dengan para rider kami. Nah ini satu nih sudah mau selesai, lu mau gabung nggak?
Jadi sama Papa Lukas bilang, oh iya karena memang kami sudah memulai negosiasi itu sejak masih di Suzuki. Jadi ketika saya bergabung dengan LCR dan mereka memberikan penawaran mereka, oh tentu saja saya tidak bisa menolak karena bagaimanapun ini adalah tim pabrikan. Sementara posisinya saya ada di tim satelit dan saat itu saya tidak dilibatkan sama sekali dengan pengembangan. Jadi ya menurut saya lebih baik saya pindah ke tim pabrikan. Kurang lebihnya sih seperti itu kata dia. Jadi dia bilang ya hubungan saya dengan Quartararo juga sepertinya akan baik. Kenapa? Karena kami sama-sama tinggal di Andorra. Saya cuman ya jaraknya dari dia sekitar 100 meter. Kami sering ketemu, jadi ya saya rasa juga saya akan tetap akrab sama dia bahkan di luar trek. Karena kami sering ketemu kalau di rumah. Jadi sekalian kalian ngerti kan kenapa para rider tuh ada yang gak akrab. Karena rata-rata yang rider KTPI tinggalnya di Italia, para Marquez bersaudara tinggalnya di Spanyol, sementara sisanya itu ngumpul di Andorra semua. Jadi itu aja gosip kita kali ini. Sorry kalau panjang banget. See you next time guys. Bye-bye.